Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Angelina Victoria Manafe. Nomor peserta PPG 2016994-23237, NIM PPG 22011190017. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi bimbingan dan konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Tempat bekerja saya di SMP Negeri 1 Atap Erobo, alamat Desa Rerobo, Kecamatan Sabuliai, Kabupaten Saburajua. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja bimbingan klasikal di kelas 8A pada SMP Negeri 1 Atap Erobo, Kabupaten Saburajua dengan menggunakan layanan bimbingan klasikal dengan topik perubahan pada masa remaja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Baik, bersyukur kami semua luar biasa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai kita punya kegiatan, ini kita salah satu pimpin doa dulu. Masuki tempat kami berkata di dalam yang surga, yang syukur kami naikkan kedatangan hatimu, karena besar kasih Tuhanmu sudah mengantarkan kami kita beriman kepada Bapa sekarang dari belajar, ketika kita kembali surga, apa yang disita kami dalam Yesus kemuliaan. Terima kasih. Nah, semua dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat. Ya, Bu. Kita ngomong juga ya. Ya, Bu. Bisa kan semangat santai. Bisa, Bu. 5 jam depan tidak? Bisa, Bu. Berarti kita sampai sore juga aman ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal dengan tujuan yang pertama itu anak-anak sekalian dapat memahami apa itu masa remaja. Dan karena pada saat-saat seperti ini atau usia-usia kalian ini bisa dikategorikan dalam masa remaja. Nah, yang berikut itu anak-anak sekalian dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada saat masa remaja. Maksudnya masa remaja itu apa-apa saja yang akan anak-anak alami. Nah, tujuan yang berikut itu adalah ketika masuk ke dalam masa remaja dan mengalami perubahan-perubahan, anak-anak bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak-anak sekalian. Nah, yang berikut adalah anak-anak bisa mengatasi ketidaknyamanan yang terjadi pada masa remaja, seperti ada perubahan-perubahan pada anggota tubuh yang membuat anak-anak tidak nyaman. Di sini bisa membantu anak-anak untuk merasa lebih nyaman lagi dengan keadaan yang sekarang. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi dan Ibu harap anak-anak sekalian kita bisa saling berbagi, saling sharing. Anak-anak tidak perlu takut dalam menyampaikan pendapat. Ibu tidak akan marah di sini. Pokoknya yang anak-anak ini sampaikan saja. Nah, di akhir kegiatan Ibu ada lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi. Nanti anak-anak ini tolong diisi ya. Ya, Bu. Nah, topik kita atau materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak saat ini adalah perubahan pada masa remaja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh lagi dalam pembahasan ini, apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Siap ya?
saksikan bersama-sama kita semua, berarti nanti ada yang tidak dapat menonton. Jadi bagi dua, ibu duluan dari sebelah kirinya ibu, habis baru ke belakangnya ya. Oke. Atur baik supaya di sini. Kali ini kita akan membahas seputar dunia remaja. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13 sampai 16 tahun. Sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Remaja juga dekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka bunuh diri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Tandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya, serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton. Oke, ibu lanjut lagi video yang kedua.
tahu tentang perubahan tubuhmu, makin mudah kamu menghadapinya. Jadi, ambillah obat jerawat dan catat, karena hal ini bisa sangat menantang. Memang ada sedikit perbedaan, tapi anak laki-laki dan perempuan pasti mengalami pubertas. Hebat! Sepertinya untuk perempuan, pubertas biasanya terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Laki-laki bisa berharap menyabasi pubertas kira-kira umur 12 sampai 16 tahun. Tentu saja, faktor gen dan lingkungan bisa menentukan kapan tepatnya kamu akan mulai mengalami pubertas. Perempuan, 1. Perubahan fisik. Salah satu hal pertama yang disadari perempuan saat melalui pubertas adalah perubahan tubuh, khususnya area antara torso dan kepala. Ya, maksudku payudara. Perempuan akan menyadari dada mereka mulai berisi saat pubertas dimulai. Tapi prosesnya tidak cepat. Dada perempuan berubah dalam waktu lebih lama, dan payudara baru tumbuh sempurna kira-kira pada umur 19 tahun. Tapi sungguh, tak ada perempuan sendiri. Pertumbuhan dan kecepatannya tergantung dari masing-masing perempuan. Jika kamu mencemaskan perhatian terkait dadamu, pakailah bra, meskipun itu bra olahraga. Dengan begitu, kamu bisa membuatnya tak mencolok saat kelas olahraga. Kamu juga mungkin sadar pipimu akan tumbuh tampak lebih lebar daripada sebelumnya. Ajak ibu atau ayahmu berbelanja, karena kamu mungkin butuh celana jeans yang lebih pas di tubuhmu. 2. Rambut. Pada masa ini, perempuan juga mungkin menyadari tumbuhnya rambut di tubuh mereka, seperti di ketiak, kaki, dan di bagian bawah. Jika itu membuatmu merasa tak nyaman, tanyai perempuan dewasa yang kamu percayai tentang pilihan bercukur. Laki-laki. 1. Pertumbuhan badan. Hei para laki-laki, merasa diabaikan? Jangan khawatir, kamu juga mengalami banyak perubahan berkat hormon baru bernama testosteron. Jika penasaran kamu akan menyamai perempuan tinggi di sekolah, jangan khawatir, itu pasti terjadi. Sekitar umur 12 dan 14 tahun, laki-laki memulai pertumbuhan badan secara resmi dan bisa berharap tumbuh sekitar 8 cm sampai 20 cm. Saja itu tergantung gen. Maaf para lelaki. 2. Perubahan suara dan rambut. Satu lagi ciri memalukan yang bisa ditunggu laki-laki saat pubertas. Tapi perubahan suara ini benar-benar normal. Kamu juga mungkin menyadari benjolan tenggorokanmu lebih jelas. Itu jatuh. Tidak, kamu tak bisa memakannya. Dan sama seperti perempuan, laki-laki juga menyadari tumbuhnya rambut di tubuh, termasuk di wajah. Hai Luis. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas berbeda, tapi ada gejala lain yang dialami keduanya dan itu bisa sama canggung. 1. Jerawat. Jumlah hormon yang tiba-tiba berubah bisa mengacaukan kulitmu, menumbuhkan banyak jerawat di wajah dan tubuh. Tapi, semua orang memiliki jerawat dan pasti maklum dengan hal itu. Jika kamu mencemaskan masalah ini, ada pencegahan yang bisa kamu lakukan agar kulitmu tetap sehat. Mulai dengan menarik kulit dari bawah mata ke arah bawah dengan ujung jarimu. Lalu tutup mata dan hidup sampai enam. Membantu melancarkan aliran darah dan memberi warna kulit sehat berseri yang bisa membawa keajaiban untuk kulit berjerawat. 2. Bau badan baru. Beberapa orang menyebutnya semangat remaja, tapi aroma yang kamu cium saat masa pubertas disebut bau badan. Aroma baru ini mungkin memalukan, tapi itu sangat normal bagi laki-laki dan perempuan. Jika kamu menyadari wajahmu lebih bau dibanding biasanya, ada berbagai jenis deodoran, gel, sabun, dan bahkan semprot. Tergantung apa yang kamu rasa paling nyaman. Banyak laki-laki atau perempuan di kelasmu dulu tampak menyebalkan atau menjijikan. Awalnya perasaan ini terasa sangat aneh dan ditolak oleh orang yang kamu suka rasanya menyakitkan. Kamu mungkin merasa ingin sekali pergi bersama orang yang kamu suka dan orang baru. Tapi takkan ada salahnya bicara saat ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ini tubuhmu dan kamu yang mengaturnya. 4. Perubahan suasana hati. Merasa marah karena tak mendapat peran dalam dalam sekolah? Yang malam barumu sangat membuatmu sedih? Tidak, kamu tidak gila. Gelombang hormon barumu membuat suasana hatimu berubah-ubah. Perubahan suasana hati ini bisa membuatmu merasa marah, sedih, dan bahkan memberontak. Pemikiran dan penemuan ini membuatmu lebih mandiri daripada sebelumnya. Dan itu tak apa-apa. Mencoba hal baru dan mengetahui tentang dunia adalah hal seru. Tapi kamu harus tetap logis. Jangan membahayakan dirimu hanya karena kamu penasaran. Kamu harus cermat. 5. Bicarakan saja. Mudah menonton video, jadi akan
kuliah, tak akan selalu canggung ngobrol dengan orang yang kamu suka atau belanja berat dengan ibumu. Itu akan berlalu dan kamu akan menjadi orang dewasa hebat seperti yang kamu mau. Jadi, kenanglah dan nikmati masa itu. Lupa untuk suka pada video ini. Bagikan kepada kelas. Oke. Yang kemudian sini lagi ya. Jumpa lagi dengan kami konselor sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang dunia remaja. Masa remaja atau yang sering juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17 sampai 18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru yaitu menjadi dewasa. Baiknya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Tua atau mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Dialami oleh seorang remaja dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, cepat menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga gagal total. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan. Yang kedua, perkembangan sosial. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, tambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang keempat, perkembangan kognisi. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton. Oke, ada video kedua. Rawa, orang yang disukai, perubahan suasana hati. Benar, ini tentang pubertas. Seolah tumbuh dewasa tak cukup berat, saat memasuki usia dewasa, kamu menghadapi hal aneh dan memalukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, makin kamu tahu tentang perubahan tubuhmu, makin mudah kamu menghadapinya. Jadi, ambillah obat jerawat dan catat, karena hal ini bisa sangat menantang. Dan untuk perempuan, pubertas biasanya terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Laki-laki bisa berharap mengatasi growth spurt kira-kira umur 12 sampai 16 tahun. Tentu saja, faktor gen dan lingkungan bisa menentukan kapan kamu akan mulai mengalami pubertas. Perempuan, satu, perubahan fisik. Salah satu hal pertama yang disadari perempuan saat mengalami pubertas adalah perubahan tubuh, khususnya area antara torso dan kepala. Ya, maksudku payudara. Dan sungguh, tidak ada perempuan yang mirip. Pertumbuhan dan kecepatannya tergantung dari masing-masing perempuan. Jika kamu mencemaskan perhatian terkait dadamu, pakailah bra. Meski pinggul yang melebar adalah cara tubuhmu bertumbuh menjadi perempuan dewasa yang akan mengandung anak kelak. Tapi, jangan stres dengan perubahan tubuhmu. Ajak
banyak perubahan berkat hormon baru bernama testosteron. Jika penasaran kapan kamu akan menyamai perempuan tinggi di sekolah, jangan khawatir, itu pasti terjadi. Sekitar umur 12 dan 14 tahun, laki-laki memulai pertumbuhan badan secara resmi bisa berharap tumbuh sekitar 8 cm sampai 30 cm. Tapi sebelum kamu mengejar karir di NBA, ingatlah. 2. Perubahan suara dan rambut. Dan seringkali menyebabkan suara rendah. Mungkin itu membuat orang tertawa, tapi perubahan suara ini benar-benar normal. Laki-laki juga menyadari tumbuhnya rambut di tubuh, termasuk di wajah. Tapi ada gejala lain yang dialami keduanya dan itu bisa sama campurnya. 1. Jerawat. Jumlah hormon yang tidak berubah bisa mengacaukan kulitmu dan menumbuhkan banyak jerawat di wajah dan tubuh. Dan kamu mencemaskan masalah ini, ada pencegahan yang bisa kamu lakukan agar kulitmu tetap sehat. Mulai dengan menarik kulit dari bawah mata ke arah bawah dengan ujung jarimu. Lalu tutup mata dan hitung sampai 6. 2. Bau badan baru. Beberapa orang menyebutnya semangat remaja, tapi ada berbagai jenis deodoran, gel, sabun, dan bahkan semprot. Tergantung apa yang kamu rasa paling nyaman. 3. Orang yang disukai. Banyak laki-laki atau perempuan di kelasmu dulu tampak menyebalkan atau menjijikkan, tapi itu tampak sangat menarik. Jangan khawatir, perasaan ini sangat wajar dan kamu akan terbiasa. Saat memasuki usia dewasa, kamu akan menyukai seseorang. Awalnya perasaan ini terasa sangat aneh. 4. Perubahan suasana hati. Gelombang hormon baru membuat suasana hatimu berubah-ubah. Perubahan suasana hati ini bisa membuatmu merasa marah, sedih, dan bahkan memberontak. Pada usia ini, kamu sedang mencari tahu kepada dirimu sebenarnya dan apa yang sesungguhnya kamu mau. Jangan membahayakan dirimu hanya karena kamu penasaran. Kamu harus cermat. Jadi, akan lebih baik mencari seseorang yang membicarakan perubahan yang kamu alami. Contoh yang baik adalah memberikan bicara dengan kakak atau teman yang bisa kamu percaya juga sangat membantu. Coba cari cara kreatif untuk melampiaskan perasaanmu. Bahkan, sesuatu sesederhana menulis di buku harian setiap malam bisa sangat membantu berpikir logis dan menjernihkan pikiranmu. Ingat bahwa pubertas tak bertahan selamanya. Syukurlah, takkan selalu canggung mengobrol dengan orang yang kamu suka atau belajar berada dengan ibumu. Itu akan berlalu dan kamu akan menjadi orang dewasa hebat seperti yang kamu mau. Jadi, tenanglah dan nikmati masa itu. Gejala pubertas mana yang paling membuatmu pusing? Jangan malu, beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa. Nah, tadi video tentang apa ya? Masa pubertas. Dari remaja. Ada apa lagi? Masa pubertas. Terus nanya apa lagi? Perubahan, ya perubahan fisik. Ibu minta coba anak-anak sekalian mungkin bisa berbagi dengan ibu apa yang anak-anak rasakan setelah anak-anak sekalian memasuki masa remaja. Bingung? Ya, yang lain? Bau badan. Oke, yang lain? Kurang nyaman. Gelisah. Kuat sedikit ibu sudah dengar? Kumis. Ya, yang sebelah sini. Masa yang sebelah kiri saja yang ada? Pinggul. Hebat. Ini bagaimana? Oke, yang lain lagi? Jerawat. Nah, hal-hal yang anak-anak alami sekalian itu merupakan perubahan yang terjadi pada masa remaja. Nah, nilai perubahan yang anak-anak alami itu rasa ganjil tidak tidak pernah alami, kadang ingin alami. Perasaannya seperti apa? Ganjil. Terus apa lagi? Tidak nyaman. Yang lain? Malu. Jadi risah. Itu masih sama juga kayak yang tadi ya? Kecewa. Kecewa dengan siapa?
Oke, yang berikut itu adalah kira-kira dari video yang tadi Ibu putar untuk anak-anak itu, manfaat apa yang anak-anak ambil dari video tersebut? Setelah menonton video tersebut, apa yang anak-anak bisa tangkap dari video tersebut, atau manfaat apa yang anak-anak ambil dari video tersebut? Ayo, bagaimana adik? Mempelajari tentang masa pubertas. Yang lain lagi? Tadi yang nonton itu angkat tangan supaya ini kayak revive, tidak bisa dengar baik. Apa lagi? Mengerti tentang perkembangan remaja. Oke, mengerti tentang perkembangan remaja. Yang lain lagi masih ada? Memahami apa itu pubertas. Memahami apa itu pubertas. Nah, Ibu sebenarnya ada siap buat kuis kita, tapi karena seperti yang sudah tadi disampaikan kita kendala di listrik, jadi tidak bisa Ibu tampilkan untuk anak-anak sekalian. Jadi kita bahas secara langsung saja. Nah, apa sih itu pubertas itu? Nah, yang tadi anak-anak saksikan itu remaja perempuan yang mengalami masa pubertas itu berlangsung dari usia 8 sampai 13. Nah, kalau pada remaja laki-laki itu 10 sampai 15. Oke. Nah, masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ketika anak-anak sudah masuk ke dalam masa remaja. Nah, perubahan-perubahan apa saja yang ada nanti kita akan bahas. Yang remaja perempuan. Nah, yang pertama itu payudara dan pinggul yang besar, seperti yang tadi sudah nonton di video itu, mulai dulu rasa kayak ini rata-rata saja, tapi kadang-kadang sudah mulai tumbuh, mulai membesar. Nah, itu sudah mulai merasakan adanya perubahan-perubahan pada tubuh. Pinggul juga dulu rasa kayak pakai pakaian langsung saja, tapi sekarang sudah mulai kayak pas-pas, mulai ada yang melekuk-melekuk di samping kiri kanan. Nah, yang berikut adalah mengalami menstruasi. Di sini perempuan sudah mengalami Oke, nah itu termasuk tanda bahwa anak sudah masuk ke dalam masa remaja. Tidak ada yang terlalu malu-malu tentang menstruasi, ya, karena setiap wanita itu mengalami yang namanya menstruasi. Nah, pada saat mengalami menstruasi itu sebelum mengalami itu sering sakit-sakit tidak ada. Sakit, pusing, pinggang sakit, badan tidak enak, rasa tidak? Itu adalah hal-hal yang dialami sebelum hari menstruasi tiba. Nah, yang berikut adalah masalah kulit, mulai ada jerawat, mulai kusam, muka sudah mulai berminyak. Pokoknya lihat di cermin ini, kenapa kita jelek begini, sudah mulai ada penilaian dengan diri sendiri. Jadi kayak masalah kulit itu menjadi masalah utama untuk kaum perempuan. Yang berikut adalah berkeringat dan bau badan, seperti yang saya sudah nonton itu. Bergerak sedikit mulai keringat, bergerak sedikit yang mulai basah-basah. Nah, juga akan menyebabkan bau badan. Nah, yang berikut itu muncul bulu dan rambut halus di ketiak, di bagian-bagian intim, vagina, dan tumbuh-tumbuh bulu. Itu dinamakan bagian-bagian yang harus anak-anak alami. Jadi tidak perlu malu. Kadang-kadang dia tidak pernah ada bulu-bulu, kan itu ada bulu-bulu, nggak tumbuh, tidak apa. Semua orang mengalami tersebut. Jadi itu hal wajar. Di ketiak juga sudah mulai ada bulu-bulu, mulai tumbuh, padahal biasanya tidak ada bulu, kinclong, sekarang sudah mulai. Yang berikut pada remaja laki-laki. Yang laki-laki
dan berpikir bahwa itu adalah laki-laki. Nah, kalau yang laki-laki itu mulai merasa bahwa dada ini mulai bidang atau mulai kayak seperti lebar. Nah, tidak seperti yang dulu lagi. Nah, itu yang berikut adalah ereksi atau mimpi basah. Kan tadi kalau perempuan menstruasi, nah, kalau pada remaja laki-laki itu mengalami ereksi atau mimpi basah. Sudah sering alami? Belum. Karena nanti kalau sudah besar pasti alami. Jadi kalau mimpi basah itu malam-malam kayak tidur nanti mimpi berhubungan dengan perempuan cantik. Jadi nanti kaget-kaget sadar pergi ya, bagian dalam sudah mulai basah. Nah, itu nanti dialami oleh remaja laki-laki. Nah, yang berikut adalah terdapat jakun dan perubahan suara. Jakun ini di mana? Di sini toh. Nah, mulai rasa ada benjolan di leher. Nah, ketika jakun sudah mulai muncul, maka disertai juga dengan perubahan suara. Ibu barang bahas itu. Nah, itu mulai ada perubahan suara pada laki-laki. Rasa tidak? Suara sudah mulai beda. Tidak selembut dulu lagi. Dulu lembut, mati sekarang serak-serak. Macam dia ada bahas di dalam. Nah, yang berikut adalah masalah kulit, sama juga dengan remaja perempuan. Remaja laki-laki juga mengalami masalah kulit seperti jerawat, berminyak. Nah, itu juga dialami oleh remaja laki-laki. Nah, berkeringat dan bau badan itu juga dialami oleh laki-laki juga. Jadi itu semua dialami oleh remaja. Yang berikut juga muncul bulu-bulu halus dan rambut pada ketiak dan kelamin. Jadi yang awalnya kinclong, mulus-mulus saja, kaget sudah ada mulai yang keriting. Nah, itu termasuk dalam perubahan pada masa remaja. Jadi tidak perlu takut atau bimbang. Kenapa saya punya tubuh mulai seperti ini, seperti ini? Tidak apa-apa, karena semua orang pasti mengalami hal-hal tersebut. Yang berikut adalah mengenai perubahan emosi. Nah, emosi terhadap diri yang pertama itu berswing atau emosi turun naik, tidak stabil, sering cepat marah, sering cepat emosi, kayak ada hal-hal tertentu yang tidak cocok, emosi kayak langsung meledak. Rasa tidak seperti itu? Rasa tidak ada tidak cocok, langsung marah. Misalkan di rumah adik bikin salah sedikit, kamu mulai tidak boleh begini, mulai marah-marah sudah. Rasa. Yang berikut adalah sexual feeling, di mana mulai tertarik dengan lawan jenis. Jadi mulai ada perasaan mengenai berkaitan dengan teman lawan jenis, mulai jatuh cinta, mulai katakan cinta, mulai cinta monyet. Nah, ada pacar di sini sampai? Tidak ada, itu saja. Jangan sampai di belakang, semuanya di pojok sana. Yang berikut adalah emosi terhadap lingkungan. Di sini di mana terlalu sensitif. Karena ketika terjadi perubahan fisik itu, anak-anak sudah mulai merasa tidak nyaman lagi, mulai merasa aneh, jadi kayak emosi terhadap lingkungan itu sudah mulai kayak sebentar orang ganggu, mulai marah sudah. Aduh, dia sudah mulai tumbuh ini, tumbuh kumis, mulai ganggu-ganggu, akhirnya emosi mulai naik sudah. Nah, tetapi perubahan pubertas pada setiap orang itu berbeda-beda. Dia tidak sama. Jadi seperti yang tadi anak-anak sampaikan, kalau ada yang belum mengalami mimpi basah, itu mungkin belum dia punya waktu, tapi pasti akan mengalami hal tersebut. Yang berikut adalah perlu kita bahas adalah mengenai menstruasi. Di sini ketika penting karena remaja perempuan itu harus mempersiapkan diri dengan baik dalam mengalami menstruasi. Ketika mengalami menstruasi, apa yang harus disiapkan?
pakai pembalut. Nah, siap pembalut, ke sekolah bawa pembalut. Yang berikut adalah menjaga kebersihan vagina. Jadi kalau tidak menjaga kebersihan vagina itu akan menyebabkan jamur, aroma tidak sedap, bau-bau mulai muncul. Jadi harus diperhatikan kebersihan vagina saat anak-anak sekalian mengalami menstruasi. Menstruasi itu terjadi setiap bulan. Jadi setiap remaja ketika masuk ke remaja itu mengalami menstruasi itu terjadi setiap bulannya. Kita wanita ini ada rahim. Jadi ketika darah mulai berkumpul di rahim, dia kalau sudah banyak dia mulai lurus, mulai jatuh sudah. Nah, itu darah-darah kotor. Ketika dia lurus, dia jatuh, maka darah mulai keluar dan kita kenal dengan menstruasi atau haid dalam bulan. Menstruasi ini dia bisa terjadi selama 3 sampai 7 hari. Anak-anak biasa alami itu berapa hari? 5. Semua wanita itu mengalami menstruasi tidak sama, berbeda-beda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang seminggu. Tapi ketika mengalami itu jangan panik, karena memang itu harus dialami. Lain kalau menstruasi tapi tidak berhenti. Nah, itu wajib dikonsultasikan ke dokter. Yang bisa anak-anak lakukan untuk menjaga diri atau mengatasi setiap perasaan yang dirasa untuk yang menghalangi seperti ini. Nah, yang pertama itu menjaga dan mengontrol perasaan. Jadi ketika mengalami perubahan emosi, anak-anak diharapkan untuk menjaga dan mengontrol, tidak cepat terpancing. Biasanya terjadi pada remaja laki-laki, cepat emosi, mulai berkelahi dengan satu. Padahal hanya masalah sepele saja, banyak tersinggung kalau sepele mulai sudah satu dengan satu mulai aku ambil sudah. Nah, yang berikut adalah ketika mengalami perubahan tersebut, anak-anak sekalian bisa bertanya kepada orang tua, apa yang harus saya lakukan ketika mengalami hal tersebut. Ketika menstruasi, tanya ke mama, ini kira-kira bagaimana? Atau tanya ke yang laki-laki, bisa tanya ke bapak. Ketika sudah jatuh, suara mulai berubah, ada perubahan, tanya ke bapak. Ketika tumbuh kumis, konsultasikan ke bapak mengenai cara membersihkan atau yang cukup. Nah, untuk cukup kumis itu bagaimana? Nah, yang berikut adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan hanya makan mie saja, harus konsumsi makanan yang sehat, yaitu sayur, yang sayuran hijau. Nah, yang berikut adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah membersihkan area alat kelamin. Jadi alat kelamin itu juga harus bersih, dibersihkan, harus dijaga kebersihannya agar mencegah penyakit-penyakit. Kalau kita jarang bersihkan itu bisa gatal, mulai ada masalah-masalah pada alat kelamin. Nah, yang berikut adalah memahami perubahan fisik. Di sini anak-anak harus mengerti bahwa perubahan fisik yang terjadi itu memang harus terjadi. Kalau tidak terjadi maka itu ada namanya, karena setiap orang itu ada di punya perubahan. Yang berikut hal-hal apa saja yang perlu dihindari pada masa pubertas. Di sini pertama itu jangan sering begadang. Nah, ketika mulai masuk masa remaja itu jam tidur mulai tidak terkontrol lagi. Suka meter-meter, mulai bermain sampai larut malam, tidak bisa tidur seduh. Ada begitu tidak? Ada. Jadi itu harus dihindari. Walaupun pada saat mengalami itu anak-anak harus mengontrol agar bisa tidur lebih awal, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang berikut adalah bertindak tanpa berpikir. Jadi kebanyakan hal-hal yang terjadi pada masa remaja, misalnya ada kasus perkelahian atau masalah-masalah itu sering diakibatkan karena ketidaksabaran dari
remaja. Karena tidak sanggup untuk menahan emosi, akhirnya sekalahi sudah. Jadi sedikit sekalahi. Jadi itu perlu dihindari ya. Nah, yang berikut adalah memendam perasaan sendiri. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak sekalian, karena berbagai banyak kasus terjadi itu bunuh diri itu diakibatkan karena sering memendam perasaan. Jadi ketika anak-anak ada masalah atau merasa terganggu dengan masalah tersebut, harus diceritakan atau diungkapkan. Ketika tidak diungkapkan, maka akan menyebabkan masalah yang berkelanjutan, misalnya bunuh diri, mulai depresi, mulai stres, dengan gangguan jiwa. Jadi hal tersebut perlu dihindari. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Ya bisa guru. Nah, yang berikut adalah yang ditanyakan adalah kira-kira rencana atau tindakan apa yang anak-anak bisa lakukan untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Bisa mengontrol diri. Ya, yang lain lagi. Kontrol emosi. Ya, Kontrol emosi. kuat sedikit. Kontrol emosi. Mengontrol emosi. Yang lain lagi. Bercerita. Oke. Nah, yang berikut adalah ibu harapkan ketika ke depan anak bisa mempersiapkan rencana apa yang akan ambil ketika mengalami hal tersebut. Nah, kita masuk ke penutup. Dari awal materi ini kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil dari materi yang sudah ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil? Bisa menjaga diri. Yang lain lagi mengontrol emosi. Apa lagi? Yang ada? Bisa mengatasi masalah yang ada. Jadi diharapkan ketika anak-anak sekalian mengalami hal tersebut bisa mempersiapkan diri dengan baik, beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Nah, ibu ingin memberikan himbauan kepada anak-anak sekalian, jangan merasa minder atau jangan merasa takut ketika mengalami perubahan tersebut, karena setiap orang pasti mengalami perubahan. Jadi pun pada masa remaja, diharapkan anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki masa remaja. Sebelum kita menutup kegiatan kita, ibu ada lembar evaluasi. Ibu akan memberikan anak-anak kita. Di situ ada beberapa pernyataan. Jadi anak-anak sekalian hanya centang saja isi nama dengan nama dan kelas, terus di bawah memberikan skor terhadap setiap pernyataan yang ada. Baca baik-baik dan diberikan tanda centang ya. Untuk skor 4 itu sangat setuju, 3 itu setuju, dan 2 itu cukup setuju, 1 kurang setuju. Ya. Diberi tanda centang sudah. Ayo.
Sudah? Oh, itu biarkan ibu yang isi tidak apa-apa. Rasa itu isi tidak apa-apa. Tapi tentang, ya. Sudah? Siswa itu kalian punya nama, toh? Nama dan tanda tangan, iya. Itu siapa begitu? Tulis kalian punya nama dan tanda tangan. Tanda tangan di atas nama itu. Tidak apa-apa, langsung berlanjut lagi tidak apa-apa. Sudah? Oke. Simpan dulu di situ nanti terakhir dari ibu kumpulkan ke ibu. Nah yang berikut ibu ada KPD, tetapi karena waktu jadi nanti besok baru akan kumpulkan ke ibu. Jangan lupa pulang kerja ya. Supaya kalian bisa punya banyak waktu untuk merenungkan kalian punya masa remaja. Berapa sih? Dan kumpulan ibu yang member evaluasi yang dari cinta itu kumpulan yang dari teman-teman semua. Sudah dapat dari KPD? Sudah. Karena waktu ini kemudian besok baru dikumpulkan ya. Biar ibu lihat KPD ini. Karena kita hanya satu kali pertemuan, nanti ibu berharap kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikut. Pesan ibu ketika anak-anak mengalami masalah atau ada yang ingin anak sampaikan khususnya terkait materi kita hari ini, perubahan pada masa remaja, anak-anak bisa pergi kunjungi ibu di ruang PKS sampai di rumah ibu ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita, ibu salah satu kunci dalam doa. Sudah. kami masih dapat menikmati hari ini. Bapa, dan sekarang kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati kami, dalam nama Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih. Sekian.